Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, Masya Allah kita kembali lagi di kegiatan kita atau rangkaian serial kita di YouTube Surabaya Mengaji, yaitu program podcast Surabaya Mengaji. Yang mana di sini kita akan membicarakan seputar topik-topik menarik seputar agama Islam, kemudian topik yang sedang hangat dan yang lainnya. Dan saat ini kita bersama guru kita yaitu Ustadz Abu Ubaidah Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz. Gimana kabarnya Mas Surya? Sehat alhamdulillah. Rindu ini Ustadz. Iya. Lama sudah nggak podcast dengan antum Ustadz. Iya ini. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, di tema kali ini kita akan membahas seputar pernikahan dan juga walimah. Nah, yang mana kita ketahui bersama bahasanya pernikahan ini semua orang pasti pengen nikah ya Ustadz ya. Masa sampai akhir hayatnya membujang terus kan nggak ya Ustadz ya? Nah itu ada sebagian yang maunya begitu, padahal nggak benar. sih ya Ustadz ya. Iya, Nah, nikah ini memang diinginkan oleh semua kalangan, dalam artian semua orang. Nah, dalam pernikahan ini pasti tentunya terutama di adat Indonesia sendiri Ustaz. Ini kan ada yang namanya walimah, atau mungkin ada yang namanya juga unduh mantu, atau biasanya juga dinamakan rame-ramenya nikahan. Nah, itu biasanya padahal syarat sah nikah sendiri kan akad itu sudah selesai Ustaz ya. Kadang untuk di walimahnya itu biasanya digede-gedein. Nah, kita akan membahas seputar topik tersebut Ustaz. Apakah kiranya nikah ini butuh walimah yang besar atau sebenarnya sederhana saja itu sudah cukup? Nah, sebelum ke sana kita bahas terlebih dahulu keutamaan nikah ini apa Ustaz? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, nikah termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama. Ya, karena dengan menikah banyak sekali manfaat-manfaatnya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah SWT menganjurkan kita untuk nikah. Ya, bahkan kata Allah SWT, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Insyaallah. Nikailah wanita yang baik, malah disuruhnya 2, 3, 4 gitu. Empat ya, Ustaz, ya? Iya. Ya, karena saking banyaknya manfaat dari pernikahan tersebut. Salah satu yang paling inti dari manfaat dari pernikahan adalah pertama menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti ya zina, LGBT. Ya, orang kalau nggak nikah ya akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Seperti sekarang banyak ya perzinaan, ya pencabulan, ya LGBT dan sebagainya. Ya itu salah satu efek dampak negatif dari orang tidak nikah, karena namanya orang itu dikasih syahwat. Nah, ini tergantung kita menyalurkannya kepada jalan yang benar atau jalan yang keliru. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Ya, wahai para pemuda, siapa yang mampu nikah, nikahlah segera. Ya. Nah, belum nikah nih, jomblo-jomblo yang belum nikah segera nikah. Siap. Ya, mumpung kurang mati enggak. Nah, setelah mati repot tabane kan. Nah, baik. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga farji dari hal-hal dosa, ya, gitu. Kalau nggak mampu, perbanyak puasa. Karena itu bisa mengerem syahwat kita. Itu manfaat yang bermanfaat. Yang kedua, pernikahan itu bisa bikin kita lebih tenang, lebih bahagia, ya. Kayak orang kalau belum nikah itu mau tidur aja mikirnya mukodimahnya, ngelamunnya
rong jam kurang mari. Nggak tidur di sini. Iya. Berselancar dulu. Nah, tapi kalau sudah nikah itu dia tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, ya, semuanya menjadi ibadah. Bahkan dia bermain, bercanda dengan istri, anaknya saja sudah menjadi ibadah gitu. Dia kerja jadi ibadah. Insyaallah luar biasa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, jadikan kalian berpasangan agar kalian saling mencintai, saling menyayangi, ya. Dan itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Dua orang yang awalnya nggak saling mengenal, tapi dengan akad cinta pernikahan ini, Masya Allah, mereka bisa saling bahu-membahu, saling mencintai, mengasihi, bahkan kadang-kadang bisa melebihi cintanya kepada orang tua. Masya Allah. Cinta seorang istri kalau sudah nikah itu kadang bisa melebihi cintanya kepada orang tuanya, ya, karena hak suami, kalau bagi seorang istri ya, hak suami lebih besar daripada haknya orang tua kalau sudah nikah. Ya, jadi inti dari pernikahan itu fungsinya ini. Satu, biar lebih bahagia, tenang. Ya, yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah yang bisa menjadi investasi akhirat kita. Banyak manfaat-manfaat dari pernikahan ini. Maka untuk para pendengar ya, terutama yang masih jombloan-jomblowati, ya, jomblo fisabilillah. Nah, ini banyak kali istilahnya. Iya. Segera nikah, ya. Segera nikah, nggak usah ditunda-tunda, ya. Dan bagi orang tua juga, kalau anaknya sudah siap nikah, nggak usah dipersulit. Karena zaman sekarang zaman ya pergaulan bebas. Lihat anak-anak sekarang SMP, SMA udah boncengan, pacaran, malam mingguan. Ini kalau nggak segera dinikahkan bisa bahaya. Iso-iso apa istilahnya LKMD. Apa itu, Ustaz? Lamaran kari metenge disian. Iya kan? Nah, bahaya kan sekarang. Nah, dan itu kalau sudah terjadi hal-hal ini, orang tua ikut nanggung dosa kalau dia nggak menjaga anak-anaknya. Qatadah bin Di'amah mengatakan, "Idza balaghal hulam wa lam yuzawwijhu abu fa waqa'a fil fahisha athimal ab." Apabila ada anak yang sudah siap nikah tapi nggak segera dinikahkan oleh orang tuanya, akhirnya dia terjerumus dalam dosa. Orang tua ikut nanggung dosa. Karena kewajiban orang tua ini bagaimana menjaga anak-anaknya, mendidiknya. Itu tugas orang tua. Ya, mengawal anak-anaknya bagaimana tidak terjerumus dalam dosa. Kecuali kalau dia sudah berupaya terus anaknya melakukan dosa, itu orang tua tidak nanggung dosa. Tapi kalau dia menelantarkan, dia tidak mendidik, dia tidak menjaga, ya ini dosa orang tua. Karena kewajiban orang tua adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gitu.